kayak dicantolkan gitu ya Bu. Jadi kamu coba nggak usah ngangkat. Di sini kan ada selang ya di tendon Achillesnya. Nah itu kalian kamu masukkan, kemudian kunci dengan jempolnya disuruh gini, jempolnya agak diangkat, ini ya. Kemudian ditarik sampai minyak fleksi. Jadi ini syaratnya si otot-otot sininya udah kuat, otot adduktor atau abduktornya. Karena kalau nggak kuat tetap dia jatuh. Karena kita udah melalui latihan yang kemarin, jadi syaratnya latihan kemarin udah lurus. Jadi dia udah kuat untuk mempertahankan kakinya, gitu ya. Oke, kemudian ini kan dia sudah seperti ini. Kemudian kita mau miring ke sisi yang sakitnya. Otomatis sisi yang kuatnya ini itu pegangan intertibet nanti ya instruksinya. Tapi kita sebelum itu kita lihat dulu areanya cukup nggak buat miring. Kalau nggak cukup dia otomatis nanti bisa jatuh, resiko jatuhnya lumayan tinggi ya. Maksudnya resiko yang lain itu banyak. Saya sebenarnya posisi terapi saya sebelah sini ya, karena saya mencontohin biar enak, jadi saya sebelah sini dulu. Oke, nanti pegang caranya karena seandainya di sininya sempit, itu kalian boleh pindahkan dengan cara bridging. Jadi instruksikan Bu nanti diangkat pangkatnya, kemudian geser ya Bu, geser ke sisi yang sehat. Oke, gitu ya. Paham sejauh ini? Nah. Oke, kemudian tangannya ditaruh ke tibet Bu, kemudian sekarang miring Bu. Oke, jadi untuk miringnya kakinya dijatuhkan ya Bu. Jadi kalian step-stepnya itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai kalian bakal lebih berat. Seandainya nih kalian langsung miringkan juga susah. Langsung miringkan pasien seperti ini. Kecuali memang pasien-pasien dengan bed rest yang total ataupun SCI yang nggak bisa gerakan sama sekali. Itu boleh seperti itu. Karena ini pada kasus stroke, jadi kita bisa memaksimalkan kemampuan sisi yang sehatnya dan kita bisa. Boleh kalian bantu, tapi kasih paham dulu ke pasien, diajari dulu pasien. Dan ini nanti semua tata caranya kita diajari ke keluarganya juga. Jadi usahakan ada keluarganya yang ada mendampingi. Karena tidak serta-merta kita mendampingi 24 jam ya sama pasien. Jadi itu nanti bisa dipraktekkan oleh keluarganya. Gitu ya. Oke. Coba Bu, diturunkan kakinya, sambil diangkat dulu. Oke. Nah, gitu ya. Paham? Boleh kalian bantu coba diulang lagi. Sebenarnya dia memang belum kuat nih tangannya. Maksudnya tangan yang sehatnya aja agak lemas karena sakit ya. Kalian boleh bantu di lehernya. Jadi ini ya. Gitu. Oke. Sekarang di sisi yang sehatnya. Coba stepnya sama aja, kakinya disuruh ngebantu yang sisi sehat. Kemudian tangannya yang sakit kan tadi sebelah sini ya. Tangannya disuruh ambil pakai sisi tangan yang sehatnya juga. Biar kenapa? Dia tidak resiko untuk jatuh tangannya ke sana sampai resiko kan di stroke kan juga sangat besar juga ya. Jadi kita tetap memperhatikan sisi yang lemahnya juga. Gitu. Kemudian tangannya juga tetap di samping bed pegangan atau narik bednya seperti itu. Yang sehat. Kemudian tetap perhatikan areanya cukup nggak buat miring. Tetap hati-hati. Kadang kita nggak sadar ya, suruh miring ternyata nggak cukup. Ini kalau pasiennya dengan berat badan yang lebih kan agak bahaya ya. Tiba-tiba bisa terjelungkup kan bahkan gitu ya. Coba sekarang angkat kaki Bu. Oke, geser. Oke. Sekarang miring Bu, jatuhkan kakinya. Oke. Sekarang posisi duduk ya Bu. Ini kakinya didorong, kemudian badannya diangkat. Dorong. Kalian boleh bantu dengan bantuan minimal. Jadi kalian tetap lihat kondisi pasiennya. Seandainya dia memang kesusahan betul, boleh kalian bantu. Lemahnya, otomatis kan yang sisi kuat nahan kan. Jadi dia kan lemas gini kan, posisinya nggak benar seperti ini. Jadi kalian harus koreksi. Yang pertama koreksi posturnya. Kalian bisa stimulus di belakangnya seperti ini biar dia tegap duduknya. Duduk tegap ya. Ini juga bagian dari latihan. Karena nantinya kalian kalau sudah di lahan atau di rumah sakit, itu latihannya tuh sendiri-sendiri, tidak sekaligus. Seperti itu ya. Jadi tidak sekaligus dari miring, duduk, terus berdiri, terus berjalan itu nggak bisa. Jadi kalian harus capai satu-satu. Sepertinya dia udah latihan. Jadi seandainya dia udah lurus miring nih, udah bisa miring. Kemudian kalian dudukkan.
Duduknya juga harus ada syaratnya. Duduknya juga harus seimbang. Yang pertama kali dia duduk, dia kan belum bisa duduk seimbang. Jadi kalian bisa boleh bantu dengan support kedua tangannya. Nah ini kan otomatis sikutnya kan lemah. Nah kalian kuatin, jadi posisinya ekstensi semua. Jadi kan jaga seperti ini, pandangan ke depan. Nah ini bagian dari latihan duduk dengan support kedua tangannya. Kemudian misalnya dia sudah bisa nih duduk seperti ini, sudah bisa duduk seimbang. Nah kalian boleh latih lagi duduk keseimbangannya. Jadi boleh coba Bu dorong tangan saya ke belakang, dorong tangan saya. Oke, dorong lagi. Oke, sekarang dorong yang depan Bu, dorong yang depan, dorong yang depan, dorong yang depan. Lagi dorong yang depan sebelah kiri, sebelah kiri. Nah gitu. Lagi dorong yang depan sebelah kanan, belakang, sebelah kanan, belakang. Oke, lagi dorong. Seperti itu ya. Ini juga bagian dari latihan duduk keseimbangannya. Apabila dia udah kuat nih, kita oke, duduknya udah lurus nih ya. Berarti kita latih untuk posisi berdirinya. Jadi ini kan jauh nih. Posisi berdiri itu syaratnya kakinya harus menyentuh ke lantai. Jadi pertama kali kita lakukan adalah kenalkan pasien dengan lantainya. Jadi seperti ini dulu. Jadi posisi pasien kan duduknya masih full di sini ya, 90 derajat ya. Jadi kita cara ngegesernya itu nggak suruh geser langsung geser atau dia suruh geser sendiri. Jadi kalian boleh contohkan dulu. Geser Bu, coba dulu. Nah seperti ini. Kalau dia udah bisa, coba Bu agak ketinggian ya. Oke, geser dikit-dikit. Sampai dia bisa menyentuh lantai. Sebenarnya kan backnya ini kan nggak proporsional ya, tergantung posisi pasiennya juga. Nah ini syaratnya juga pantatnya masih support back, karena kan ini pertama kali dia berdiri, jadi dia belum bisa, dia tuh sininya masih lemah, si tadi sebelah belakangnya, si sebelah kanannya masih lemah. Kadang posisi kakinya tuh nggak seperti ini, nggak bisa napak, dia saking lemesnya. Kadang seperti ini, kadang kayak nggak nyentuh sepenuhnya. Kalian boleh support indek ya, maksudnya tapi sesuai, nggak sampai diindek sampai, karena kadang sensorisnya dia nggak ada, sensorisnya tuh hilang. Latihan berdiri kita harus pastikan dia Bu nanti bebannya 90% di sisi yang sehat. Coba berdiri belum masih support ini ya, jadi nah bebannya di sisi yang sehat. Oke, kalau kamu mau latihan berdiri pertama kali buat melepas ke pantatnya ke ini harus knee-nya harus disupport sama knee-nya kita. Karena dia kan masih lemes ya, otomatis bisa patah, maksudnya bisa jeblik gini loh. Kalau itu kan bahaya pasien bisa jatuh, gitu ya. Ini usahakan lebarnya, posisinya selebar bahu, karena kalau semakin sempit dia keseimbangannya semakin tinggi, semakin besar. Jadi kan dia buat keseimbangannya dia belum kuat, gitu ya. Oke, kita benerin posisinya seperti ini, harus bener dulu, kemudian kita support. Coba Bu berdiri. Nah, tetap tangannya tetap kalian pegang, posisinya seperti ini, ekstensi dan ini ya. Oke, dia instruksikan dulu beratnya semuanya di sisi yang sehat. Kemudian jadi 70%. Jadi 70% sisi yang sehat, 30%-nya sisi yang lemah. Kemudian 60% sampai bisa seimbangkan antara keduanya, sisi yang sehat dan sisi yang lemah. Jadi bisa 50-50 gitu ya. Oke, dia sudah bisa nih 50-50, sudah bisa mempertahankan keseimbangan antara dua kakinya. Kemudian kita latih untuk sebelum persiapan berjalan, itu kita latih ekstensi fleksi dulu. Gitu ya. Tapi tetap kita jagain. Coba Bu, tekuk lututnya, tekuk. Dua-duanya. Oke. Naik. Oke, lagi Bu. Tekuk. Oke, naik. Seperti itu ya. Jadi ini bagian dari latihan untuk berdiri seimbangnya juga. Oke, minta tolong deh kursi rodanya ke sini. Tempat duduk itu di sisi yang sehatnya, kursinya. Oke, dia kan masih lemes nih di sebelah sini. Kita kunci kakinya, coba masih support di bed. Kaki yang sehatnya diinstruksikan suruh maju. Bu agak maju sedikit segini lagi masa. Oke, gitu ya.
Nanti Ibu pindah ke situ. Nanti bebannya di sisi yang sana dulu ya Bu ya. Oke. Tangannya, seandainya dia tangannya belum kuat, kalian boleh instruksikan seperti ini. Kemudian Bu nanti seperti kemarin diikatkan ini ya Bu, digenggam tangan yang lemahnya. Oke. Kemudian support tangan kita di pelvic pasien. Oke, pindah. Oke. Ini ya, ini mungkin karena pasiennya kecil. Kalau pasiennya agak lumayan besar itu tantangan bagi kalian juga. Jadi body mekanik kita juga harus sesuai sama tekniknya. Kalau nggak sesuai bakal kita yang sakit. Gitu ya. Latihan tadi kan udah yang fleksi ekstensi, dia latihan agak lebih beratnya lagi. Coba sekarang sisi sehatnya maju ke depan. Kemudian tekuk Bu, dua-duanya, tekuk lututnya. Satu, oke. Ini boleh disupport, kalian boleh depan kaca. Jadi dia, coba Bu lihat posisinya Bu, harus sesuai garis lurusnya. Posisinya dia terlalu miring ke sini atau terlalu miring ke sini atau terlalu bungkuk. Jadi dia bisa mengoreksi posturnya dia sendiri. Ataupun boleh pegangan tembok di depan. Jadi kakinya maju ke depan, terus aku sambil pegangan, tetap support, tetap safety ya, racing safety utama. Oke, paham sejauh itu? Kemudian yang terakhir kita latihan berjalan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan latihan pola jalannya. Kalau ini lebih ke latihan pelviknya aja dulu ya. Jadi untuk melatih jalan pasien boleh dilakukan di paralel bar, ataupun kan nanti kalau di rumah sakit udah ada paralel bar ya. Ataupun seperti ini juga nggak apa-apa. Kemudian pasien kan instruksikan pasien lemas aja. Maksudnya kita yang gerakan jalannya pasien. Oke, lemes ya Bu. Jadi kalian pegangannya di siasnya di sini. Kemudian yang jempolnya di belakang. Kemudian kalian kayak gerakan. Jadi kalian yang mengkoordinasikan gerakan dari pasiennya. Coba Bu. Lemes ya. Saya aja yang gerakin ya. Kalian juga apa namanya, bantu jalannya juga. Ikuti gerakan tangan saya ya. Jadi otomatis kita sebenarnya kalau tangan kita nge-forwardkan si pelviknya, dia otomatis langsung ke arah depan kakinya. Gitu ya. Coba. Pintar kok. Pelan-pelan aja. Kamu jalan apa saya yang jalankan? Jadi kita yang stimulus pasiennya. Jadi instruksikan pasien untuk lemas ya. Gitu ya. Tapi tetap jalan kan? Udah mulai bisa jalan, cuma belum terlalu kuat karena pertama kali dia latihan jalannya. Gitu ya. Oke. Yang terakhir PNF-nya. Saya benerin dulu lagi. Kita latihnya PNF dengan gerakan diagonal dan PNF stretch elongate. Jadi di stretch dan dipanjangkan. Gitu ya. Ini tujuannya untuk apa? Kenapa kita latihan PNF? Karena aktivitas-aktivitas fungsional atau aktivitas sehari-hari yang kita lakukan itu melibatkan semuanya. Jadi tidak hanya fleksi dan ekstensi aja. Coba kalian makan, emang bisa cuma fleksi elbow? Kan susah kan? Kan melibatkan supinasi, kemudian rotasi, kemudian internal rotasi shoulder, kemudian abduksi. Jadi kan banyak gerakan dari satu aktivitas sehari-hari. Seperti kita menyisir rambut, memakai pakaian itu kan nggak cuma hanya satu gerakan fleksi dan ekstensi aja. Jadi kita latihannya itu lebih ke spesifik. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalian latih fleksi ekstensi aja, cuma tidak bisa mencapai dari aktivitas fungsionalnya. Seperti itu ya, paham ya kenapa dilakukan gerakan PNF. Oke, gerakannya tadi sisi yang mana? Ini kurangnya saya pindah sisi yang sebelah sini ya biar enak lihatnya. Kemudian kita stretch, kemudian kita posisikan seperti ini. Yang pertama kita latih dari posisi distalnya. Coba Bu angkat tangannya sambil dibuka jari-jarinya. Oke, satu lagi. Jadi seandainya pasien belum bisa, boleh kalian
kasih instruksi aktif asis aja. Jadi bukan membebani pasien, maksudnya tetap lihat kondisi pasiennya ya. Kemudian seandainya dia udah bisa nih, udah bisa kasih resistif. Ayo Bu, angkat sampai pergelangan tangannya angkat 1, lagi turun, lagi angkat 2. Nah, kalian boleh ulangi lagi dari sisi proksimalnya 3. Oke, kemudian angkat Bu, angkat tangannya juga diangkat, tangannya angkat tangan, angkat. Nah, ini. Jadi gerakannya muter. Jadi posisi segini, kemudian gini. Jadi kita yang arahkan. Kadang pasien ada yang arahkan ke sini. Jadi kita ada tahanannya ada di sini. Berarti coba seandainya kamu mainnya ke sini ya. Coba angkat Bu, angkat. Nah, kita yang arahin. Gini ya, paham ya? Jadi kita yang arahin buat ke arah dari posisi sini ke sini. Jadi bukan ke sini. Dia otomatis kadang mereka nggak paham. Dia arahnya ke sini bahkan. Jadi kita yang ngasih, berarti tahanan kita harus ada di sini. Biar dia gerakannya bisa ke arah ke sininya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Nanti boleh praktek semuanya satu-satu. Jadi biar paham dan handlingnya biar bisa pas. Sebenarnya PNF itu ada 18 pola, tapi yang diajarkan sama ibu hanya 1 sampai 2 pola aja. Karena nanti kalian kalau sudah profesi itu boleh ngambil pelatihan atau workshop dari PNF dan obatnya. Jadi lebih spesifik dan lebih dalam lagi. Gitu ya. Oke. Untuk kakinya juga hampir sama posisinya. Otomatis kan kalau pasien stroke kan rata-rata drop ya, maksudnya lemes, nggak bisa buat ekstensi atau dorsal flexinya. Jadi kita latih dari dorsal flexinya. Lagi Bu, angkat dulu, angkat 1, lagi sampai buka, 2, lagi. Seandainya dia belum bisa, tetap kasih aktif asis aja, tidak dikasih resistif. Gitu ya. Lagi. Sekarang angkat kakinya, angkat kaki, angkat. Oke, gitu ya. Sebenarnya prinsip gerakannya hampir sama yang kayak yang di tangan. Oke, untuk tahapannya sudah tahu. Jadi kalian nyatet boleh, maksudnya buat memahami, tapi saya sarankan dipahami, bukan dihafalkan. Jadi kayak gini aja, posisinya kan miring ada 2, miring ke posisi sudah. Nah, kemudian dari posisi miring, posisi apa? Duduk. Posisi duduk dari posisi miring duduk tadi. Kemudian duduk itu ada beberapa poin. Yang pertama, seimbang dengan tangan. Kemudian latihan keseimbangan dari duduk tadi, yang disuruh dorong ke belakang. Jadi kalian pahami tahapan-tahapannya. Sebenarnya tahapannya kalian jadi gini. Seandainya nanti ke pasien ini kan modal kalian buat home visit nantinya. Modal utama karena di luar sana kan banyak banget pasien-pasien stroke yang membutuhkan fisioterapi dan harus fisioterapi harusnya. Karena semakin cepat kita lakukan, semakin cepat dia penyembuhannya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya dia udah lulus posisi miring, berarti kalian harus untuk pertemuan selanjutnya harus latihan duduk. Seandainya dia udah lulus duduk support tangannya, berarti untuk pertemuan selanjutnya sesuai dengan tahapan-tahapannya ya. Jadi tidak langsung kalian belum bisa duduk mandiri, kalian langsung latih jalan karena dia pengennya cepet jalan. Nah itu juga belum bisa karena otot-ototnya juga belum kuat. Seperti itu ya, tahapannya harus sesuai dengan tahapan-tahapan dari posisi-posisi tadi. Kemudian dari posisi duduk, latihan keseimbangan terus. Perkenalkan pasien dengan lantai dulu. Pertama kali dia berdiri. Kemudian habis itu berdiri dengan mata tetap duduk postet. Kemudian latihan apa? Latihan lututnya, fleksi ekstensinya dengan disupport oleh rahim. Kemudian berdiri seimbang. Kemudian lebar bahu. Oh itu kak, saya ini dulu pindah ke kursi dari posisi duduk di bed
Kursi atau kursi roda. Coba ini apa? Kemudian apa selanjutnya? Setelah transfer. Lah dari tadi saya jelasin. Habis dari duduk ke kursi roda, terus latihan berdiri seimbang dengan fleksi ekstensi ininya. Kemudian latihan lagi fleksi ekstensi ininya, tapi kakinya ke depan. Kemudian latihan berjalan dengan support terapis di kemudian yang terakhir PNF gerakan diagonal dari upper ekstremitas sama udah. Untuk tahapan-tahapannya ada yang ditanyakan? Jadi kalian jangan dihafal ya, dipahami ya, maksudnya tahapan-tahapannya. Jadi dari posisi tidur, kemudian berbaring miring, kemudian duduk, urutkan aja, gitu ya. Jadi biar kalian paham, karena ujian juga nggak pakai tata cara ataupun laprak kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita